Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Untuk anggotanya ada Musfani Ainul Urwah, Putri Zuhur Dinata, Seni Siti Inayah, dan Wardah Azahra. Nah, untuk presentasi kali ini tema kita yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, untuk materi pembahasan kita kali ini, yang pertama itu ada definisi pengembangan kurikulum, lalu sumber pengembangan kurikulum, konsep pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum oleh Umar Hamalik didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sementara Dakir menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah proses mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam. Yang kedua, ada sumber pengembangan kurikulum. Yang pertama ada ilmiah, yaitu didapatkan dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah seperti halnya penelitian. Data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual dan sebagainya. Dan yang kedua dari non-ilmiah, yang didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya, yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Yang ketiga ada konsep pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan, tetapi juga melibatkan banyak individu seperti politisi, wirausahawan, orang tua siswa, dan elemen masyarakat lainnya yang merasa tertarik dengan pendidikan. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada intinya adalah aturan atau undang-undang yang akan menginspirasi kurikulum. Menurut J. Susilo tahun 2016, kurikulum adalah komponen terpenting di samping guru dan fasilitas. Dengan kurikulum akan ada gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Materi pembelajaran yang akan diproses, program pembelajaran yang akan dilakukan, dan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kurikulum memberikan bimbingan kepada guru untuk menyusun dan menerapkan program pembelajaran. Tinjauan tentang kualitas output yang tinggi juga dapat diperkirakan dari kurikulum yang tepat, yang diterapkan. Selanjutnya, menurut Hamalik, tahun 2007, pengembangan kurikulum merupakan inti dalam penyelenggara pendidikan, dan oleh karenanya pengembangan dan pelaksanaannya harus berdasarkan pada asas-asas pembangunan secara mikro. Sistem pengembangan kurikulum harus berdasarkan asas-asas. Yang pertama, kurikulum dan teknologi pendidikan berdasarkan pada asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berdasarkan dan diarahkan pada asas-asas demokrasi Pancasila. Pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan berdasarkan dan diarahkan pada asas keadilan dan pemerataan pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Seni.
Ya, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu ada prinsip umum. Yang pertama ada relevansi. Relevansi di sini itu memiliki makna sesuai atau serasi. Nah, jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Nah, secara internal ini kurikulum harus memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, komponen itu harus memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. Lalu selanjutnya prinsip fleksibilitas. Nah, dalam prinsip fleksibilitas ini, pengembangan kurikulum harus berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya. Nah, ini tuh dalam prinsip ini tuh pengembangan kurikulum harus memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Maka peran kurikulum di sini itu sangat penting terhadap perkembangan siswa. Lalu yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Nah, di dalam prinsip ini tuh harus adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, makna kontinuitas ini yaitu berhubungan dari adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dan dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan ataupun yang belajar. Lalu selanjutnya ada prinsip efisiensi. Nah, dalam prinsip efisiensi ini, apa yang telah direncanakan dalam pengembangan kurikulum itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir ada prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini harus diperhatikan sejauh mana rencana program pembelajaran dapat dicapai atau diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada prinsip khusus. Nah, yang pertama itu ada penentuan tujuan pendidikan. Nah, untuk penentuan tujuan pendidikan ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Lalu selanjutnya ada prinsip pemilihan isi kurikulum. Nah, dalam prinsip ini tuh diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam hasil belajar. Nah, di sini tuh bahan belajar itu harus meliputi dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dan dalam urutan situasi belajar. Lalu selanjutnya ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Nah, ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kecocokan metode pembelajaran, keefektifan metode pembelajaran. Lalu selanjutnya prinsip pemilihan media dan alat pembelajaran. Nah, dalam prinsip ini itu jadi dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan gitu alat dan media pembelajaran yang efektif bagi siswa-siswanya. Nah, yang pertama itu perencanaan inventaris dan pengorganisasian alat dan bahan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada prinsip yang berkenaan dengan penilaian ya. Yang pertama itu merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Lalu yang kedua yaitu menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, efektif, psikomotorik,
dan mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati. Lalu yang ketiga itu mengelola hasil penilaian. Nah, prinsip yang harus diperhatikan itu adalah norma penilaian yang digunakan dalam mengelola hasil tes serta penggunaan skor standar. Lalu selanjutnya ada landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah landasan filosofis. Bagi pendidik yang peka mengenai filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik, karena ilmu filosofis sendiri itu untuk memahami apa sebenarnya tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, sehingga kecermatan dari seorang pendidik untuk memikirkan cara peserta didik belajar dengan metode apa peserta didik belajar dan sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses belajar. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Psikologi perkembangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Seperti yang kita tahu dalam belajar mengajar, guru tentunya harus memperhatikan psikologi dari peserta didik tersebut. Yang mana dalam belajar psikologi meneliti sifat belajar dan teori-teori belajar serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Yang ketiga ada landasan sosial, budaya, dan agama. Nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam masyarakat merupakan nilai-nilai yang perlu dipertahankan dan dihormati di masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia memiliki budaya dan sosial yang hetero. Dalam perkembangannya, asas sosiologis juga tidak boleh mendominasi dari asas-asas yang lain, karena akan mengakibatkan kurikulum akan berpusat pada masyarakat dan tidak general. Nah, selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk teknologi dan seni. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam ranah pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.